A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriana Siroyani dengan NPM 22411133 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan atau kerja, penyakit akibat kelalaian. Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dengan pengobatan terhadap penyakit atau penggangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Sedangkan keselamatan kerja merupakan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi pekerja enggan menggunakan peralatan perlindungan diri antara lain: yang pertama, sulit, tidak nyaman, atau mengganggu untuk digunakan. Yang kedua, pengertian yang rendah akan pentingnya peralatan keamanan. Yang ketiga, ketidakdisiplinan dalam penggunaan. Charles A. W. 1999 halaman 403. Alat pelindung diri guna keperluan kerja harus diidentifikasi. Kondisi di mana alat pelindung diri harus dikenakan harus ditentukan dan direncanakan sesuai serta dirancang meliputi training dan pengawasan untuk tetap terjamin. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Beberapa pendapat para ahli tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja antara lain menurut Gary Dessler 1993 untuk sedapat mungkin memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat kepada setiap pekerja dan untuk melindungi sumber daya manusia. Menurut Sumamur 1992, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah: yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan kinerja. Yang kedua, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Menurut pendapat Sumamur 1992 menyebutkan bahwa dalam aneka pendekatan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain akan diuraikan pentingnya perencanaan yang tepat, pakaian kerja tepat, penggunaan alat. Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman dan efisien. Menurut Mangkunegara 2002, bahwa indikator penyebab keselamatan kerja adalah keadaan tempat lingkungan kerja yang meliputi: pertama, penyusunan dan penyimpanan barang yang berbahaya kurang diperhitungkan keamanannya. Yang kedua, ruang kerja yang terlalu padat dan sesak. Yang ketiga, pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, pemakaian peralatan kerja meliputi pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak. Dan yang terakhir, penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik dan pengaturan penerangan. Selanjutnya, pentingnya kesehatan dan keselamatan dalam kerja, yaitu mencegah kecelakaan kerja. Yang kedua, melindungi kesehatan kerja karyawan.
Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa aman dan sehat di tempat bekerja akan lebih produktif dan bersemangat dalam bekerja. Yang keempat, biaya. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat menyebabkan biaya yang besar bagi perusahaan. Yang kelima, aspek hukum. Ketiga juga merupakan hak mendasar bagi setiap pekerja dan perusahaan memiliki tanggung jawab pada hukum untuk menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan. Selanjutnya, faktor manajemen yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, faktor fisik. Lingkungan kerja yang secara fisik seperti suhu, kelembapan, pencahayaan, dan kebisingan yang sesuai dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Yang kedua, faktor kimia. Bahan kimia yang berbahaya seperti mudah terbakar, mudah meledak, beracun, korosif, reaktif, radioaktif harus diperhatikan dalam penyimpanan dan penempatan agar tidak membahayakan karyawan. Yang ketiga, faktor biologi. Faktor ini berkaitan dengan resiko penyebaran penyakit seperti virus atau bakteri di lingkungan kerja, contohnya penyebaran virus flu di tempat kerja. Yang keempat, faktor ergonomi. Faktor ini berkaitan dengan desain tempat kerja, peralatan, dan tugas yang sesuai dengan kemampuan fisik dan mental karyawan. Yang kelima, faktor psikologi. Faktor ini berkaitan dengan kondisi psikologi karyawan seperti stres, tekanan kerja, atau konflik antar pribadi yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan mengenai kebijakan dan aturan keselamatan kerja dapat mempengaruhi kesadaran dan kualitas pekerja dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, mempraktekkan bekerja secara aman. Melatih setiap individu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang penuh risiko, menggunakan mesin dan peralatan dengan benar, serta memiliki prosedur operasional keselamatan yang jelas. Yang ke-8, inspeksi keselamatan kerja. Melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi kerja, peralatan, dan prosedur keselamatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi bahaya. Dan yang terakhir, latihan. Melakukan pelatihan keselamatan kerja secara teratur untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam menghadapi situasi yang berpotensi berbahaya. Cara menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Menyediakan peralatan perlindungan diri yang diperlukan, melakukan penilaian kesehatan dan keselamatan secara berkala, menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat kerja, mencegah terkena aliran listrik berbahaya, dan menerapkan kualitas penerapan K3 pada kantor, menyediakan indikator kinerja K3, audit K3, atau mengevaluasi penerapan K3 di tempat kerja dapat dilakukan oleh tim internal atau eksternal. Survei kepuasan karyawan dapat dilakukan untuk mengetahui pandangan karyawan terhadap penerapan K3 di tempat kerja. Dan yang terakhir, pengukuran lingkungan kerja. Pengukuran lingkungan kerja dapat dilakukan untuk mengevaluasi faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan karyawan seperti kualitas udara dan suhu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.